most likely malah 80% itu kerjaannya itu emang harus storytelling ke employee. Let the place of CEO itu dipegang sama orang yang memang cocok di CEO. Tanya akan ada hidden truth yang hanya bisa diketahui dari community gitu. Hi, I'm Italo Gani. I'm Zahra, and you are watching Impact Talk, where we have in-depth conversation about building and growing startups. with the people that was there from the start. No fluff, no sparkling stuff. We dive in and tease out valuable insights and applied knowledge from our created guests. So that you can grow your startup and build successful company that will last. So, get ready to catch because someone is about to drop some wisdom. This is Impact Talk by Impact 2. This podcast is supported by Kominfo, Mitrans, WGS Hub, and Panasonic. Nah, kalau ngediscuss soal founders gini ya, Mas Will ya, aku tuh menariknya nih ya, kasusnya bukan kasus nih kok kasusnya bahasanya mungkin lebih ke arah your experience nih kan dulunya solo founder, and then you actually have another co-founder along the way gitu ya saat bisnisnya berjalan. Aku pengen tahu sih turning point-nya Mas gitu kan. Apa sih turning point-nya waktu itu? Oke, kayaknya kita akan butuh another founder nih gitu kan. Aku udah gak bisa sendiri lagi gitu. What's actually the turning point Mas? Waktu akhirnya gue harus bareng sama Rick nih gitu. Boleh ceritain gak? Iya, sure. Well, basically ini berangkat dari background aku yang akademisi, researcher, yang aku have no idea sama sekali mengenai sales. Dan ketika menjadi solo founder, ya aku dituntut untuk melakukan sales juga, bertemu dengan klien. Dan di satu titik ketika mungkin udah setahun itu aku ngelihat slow growth, ketemu klien juga jarang, sedangkan aku juga harus fokus untuk ngembangin produk. Dan aku ngerasa sepertinya aku nggak kuat nih, aku bukan Superman yang bisa ngembangin produk, coding juga, terus bertemu dengan klien juga. Dan di tengah-tengah ya aku ngobrol-ngobrol dengan ya investor various pada awalnya, terus ketemu Rick juga, dan kita ketemu kayak sebuah sebuah chemistry bersama, sehingga kita ngerasa oh ini kita sama-sama cocok nih untuk ngebangun startup yang fokus di verifikasi. Kebetulan Rick juga sebelumnya merupakan sales di SMS Gateway juga, sehingga dia udah biasa dengan SMS verification seperti itu. Dan di saat kita udah ngerasa kayaknya nggak bisa nih jalan sendiri, aku rasa itu menjadi sebuah timing yang pas untuk ayo kita onboard co-founder. Terutama tadi aku juga menariknya Mas Will sadar betul gitu bahwa ya gue datang dari akademisi backgroundnya dan harus jualan gitu. Waktu itu mungkin juga tadi mungkin di episode sebelumnya juga ada sempat disebutkan wah iya jualan, maksudnya sales gitu kan, harus ngelakuin sales sendiri, nggak dapet lead dan sebagainya. Akhirnya on board satu co-founder yang memang difokuskan ke sales. How important sih sebenarnya self awareness ini gitu kan? Banyak nih startup ya Mas Will ya yang kayak mungkin ngerasa gue bisa ngelakuin sendiri, tapi in the end how do you compare nih being a solo founder sama punya co-founder akhirnya gitu ya, gimana? Iya, well, I really don't recommend to be a solo founder karena itu sangat sulit, sangat sulit. Aku betul-betul nggak rekomen itu. Kenapa? Karena ya setiap manusia pasti punya keunggulannya masing-masing, dan having a founder itu betul-betul ngebantu kita dalam ngebangun sebuah startup. Seperti pertanyaan tadi, seberapa penting sih self awareness terhadap strength sama weakness masing-masing orang itu di founder? Aku rasa kalau kita tahu sebetulnya kita strength-nya di mana, weakness-nya di mana, lalu kita cari partner yang punya strength sama weakness kebalikan sama kita, itu akan membantu perkembangan sebuah startup itu jadi lebih cepat karena masing-masing itu ada plusnya masing-masing dan fokusnya masing-masing. Oleh karena itu self awareness itu sangat penting dan bisa mencegah terjadinya ribut antar co-founder. Karena aku ngelihatnya ribut antar co-founder itu karena mereka masing-masing nggak self aware terhadap apa sih yang menjadi bagian kerjaan mereka, apa sih yang menjadi bagian dari kerjaan yang lain, dan itu yang memicu pertengkaran atau ya pisah antar co-founder. Aku lihatnya sih seperti itu.
Sebenarnya berarti penting banget tahu, oke, my strength is here, your strength is there. Kita do the things that yang mungkin ya sesuai strength masing-masing gitu ya, dan saling Betul. melengkapi juga dengan dari weaknessnya masing-masing juga gitu kan. Nah, apa namanya? Ini sih mungkin dari aku tuh yang kasus-kasus yang terjadi di beberapa startup adalah memang susah banget nyari co-founder yang klik. Can you share the story? Mungkin pernah nggak sih sebelum ketemu sama Rick sekarang gitu ya? Have you ever like actually found another person dan gue ternyata gue nggak klik sama orang ini? Ada nggak mas cerita-cerita kayak gitu? Atau memang the first meeting with Rick kita klop banget? How is the story? Well, ya ketemu Rick juga nggak pertama kali langsung klik, tapi kita spend some time juga untuk mengenal satu sama lain gimana, chemistry-nya seperti apa, dan mungkin aku ngerasanya gini ya, ketemu co-founder itu kan sebetulnya mirip kayak merit. Ketika kita merit Iya, juga, bener. kita nggak cari yang 100% klik. Tapi gimana caranya kita cari yang bisa toleransi satu sama lain. Dan aku ngelihat itu di Rick, dan Rick mungkin juga ngelihat itu di aku. Kita bisa saling tolerate, kita tahu, kita self aware terhadap strength sama weakness-nya kita masing-masing. Oleh karena itu ya kita sepakat untuk jadi co-founder gitu. Pada akhirnya sama kayak Merit, karena Merit pun walaupun udah mengikat, kita bisa aja kan berantem setiap hari mengenai masalah-masalah kecil, tapi kita berusaha untuk tolerate itu dan tetap saling bersama untuk menjalankan kehidupannya kan. Iya benar. Punya partner bisnis itu sama kayak punya partner dalam kehidupan nyata gitu, kayak merit, bener. Karena apa ya tadi self aware penting, and then small problems always coming, especially when building business ya, bener ya mas ya. Apa startup tuh kan very agile gitu kan. Yang menarik juga sebenarnya adalah kan dulunya Mas Will, you take the role of a CEO and then you go into the CTO, sekarang jadi CTO. Banyak banget mungkin beberapa technical co-founder yang insist they have to be the CEO. What do you think about that, Mas? Kayak that conception of like, harusnya gue yang jadi CEO. Itu gimana tuh? Well, it depends ya ke strength-nya masing-masing. Apakah si technical co-founder tersebut memang punya kemampuan untuk sales, untuk bisnis, sehingga mereka bisa jadi CEO, bisa drive fundraising, bisa drive the sales, drive the strategic plan, atau enggak. Kalau misalkan enggak, ya aku rekomendasi lebih ke ya stay as the position to product and technology engineering gitu. Karena dengan stay di posisi tersebut aku bisa kontribusi 150%, 200% lebih banyak, lebih bagus dibandingkan waktu aku jadi CEO kan. Dan lihat, let the place of CEO itu dipegang sama orang yang memang cocok di CEO. Beda ceritanya kalau memang teknologi startupnya itu betul-betul teknologi banget gitu, misalkan seperti Dropbox yang memang CEO-nya itu emang base-nya itu technical founder, solo founder, tapi ya dia yang buat produknya dari awal. Dan betul-betul tech banget, hanya dia yang bisa nge-share apa yang dia buat. Beda ceritanya kalau begitu, tapi most likely aku ngelihatnya better CEO itu emang dipegang oleh orang bisnis, CTO itu fokus di orang tech. Oke. Nah, mungkin wanna talk more about founders criteria ya, in this sense ya. Maksudnya tadi udah dibilang dia harus bisa toleransi dan sebagainya. Terus kita tadi sempat ngomong ya, CEO harusnya punya perannya. Nah, in your experience ya, setelah punya dari becoming your CEO on your own, and then punya Rick as a CEO and you become a CTO. Apa sih emang sebenarnya as a CEO ya Mas, yang menurut Mas Will kayaknya you have to have this gitu. Kalau enggak, you building product, lu CEO tapi lu nggak punya ini, kayaknya susah gitu kan. Karena banyak nih teman-teman yang merasa gue bisa kok gitu, tapi apa, from your experience, kemampuan apa ya, skill apa yang paling penting as a CEO? Well, buat aku sih, aku ngelihatnya as a CEO, pertama dia harus bisa motivate the whole organization, the whole employee. Yeah. Karena pada akhirnya dia yang akan menjadi sosok yang orang lain atau karyawan-karyawan itu lihat. Dan bagaimana cara dia bawa karyawan-karyawan atau motivate karyawan-karyawannya untuk sama-sama berkembang, itu menjadi tanggung jawab dia, dan skill tersebut sangat penting untuk menjaga keberlangsungan organisasi. Yang kedua tentunya dia harus bisa kayak membuat sebuah strategic plan, apa yang mau di-achieve ke depannya, bisa
tell the story in very concise way yang bisa meyakinkan orang untuk believe apa yang mau dicapai gitu. Well, aku pribadi aku ngerasa I'm not that kind of person gitu yang bisa motivate orang, yang bisa storytelling yang sangat bagus, tapi aku punya keunggulan di sisi teknik. Jadi ya I prefer to be a CTO instead of to be a CEO actually. Oh iya benar-benar. Iya sih, kemampuan dari gini storytelling itu tuh banyak yang cuman selalu mikirnya storytelling tuh ke visi atau kayak ke klien, tapi storytelling ke dalam tim juga tuh penting ya. Dan tadi gara-gara you said about motivation, I was thinking, iya storytelling untuk ngebangun tim untuk supaya orang mau join gitu kan ke dalam company gitu kan, itu juga penting ya. From experience penting juga ya sebenarnya ya, internal storytelling ya sebenarnya ya. Di early stage ya. Well, most likely malah 80% itu kerjaannya itu emang harus storytelling ke employee. Karena apa? Startup itu kan kita masih belum stabil ya. Kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Kebanyakan startup itu bergantung sama runway juga. Bagaimana kita jaga moral karyawan itu untuk tetap on the highest level itu ya pada akhirnya bergantung sama storytellingnya CEO juga. Dimana itu mungkin ntar akan berguna juga ketika storytelling ke visi atau storytelling ke klien. Kira-kira seperti itu. Kayak orang pertama yang harus kita paling convince adalah employee lah intinya ya, in the startup ya. Karena iya penting. Interesting. I wanna touch a bit on something yang mungkin sensitif. Kalau kita ngomongin tadi balik lagi ke CEO, CTO, having new co-founders in gitu kan. Gue mau ngomongin soal a little bit about cap table. Karena I know ini banyak banget yang kayak, Zah kalau gue mau onboard satu co-founder lagi, terus nanti gue ngasih ini gimana nih share perusahaan gue gitu kan. Emang gue udah pasti trust sama nih orang, nanti founders break up lagi gitu ya. Nah from your experience, berapa lama sih butuh untuk trust gitu sama your new co-founder gitu kan. Dan along the process, ada conception soal gimana sih sebenarnya giving a proper share of the company, especially you were starting at very beginning kan sendiri nih gitu kan. Ada tips-tipsnya nggak sih buat teman-teman yang mungkin lagi emang in the process of kayaknya perlu onboarding satu co-founder lagi? Berapa lama tuh Mas awalnya? First of all mungkin satu hal yang pengen aku share sebetulnya ya sebisa mungkin kalau bisa cap table itu se-fair mungkin lah, karena walaupun misalkan aku mulai duluan terus join later, tapi itu kan paling cuma beda 1 tahun atau 6 bulan duluan gitu. Sedangkan journey startup ini bisa 10 tahun, 20 tahun kemudian. Kita harus ngeliat 10 tahun, 20 tahun kemudiannya itu. Jadi aku ngelihat sih harusnya siapa yang start duluan itu bukan menjadi masalah, tapi tapi lebih ke arah kedepannya sama orang ini kita mau berkembang seperti apa. Jadi sebisa mungkin kalau bisa ya cap table mungkin fair lah, nggak kayak 90% terus 10% gitu. Biasanya aku ngeliat kadang ada beberapa kasus yang seperti itu. Cuma mungkin memang problemnya adalah seberapa bisa kita percaya sama orang ini. Takutnya dia join, terus dia udah dapet, terus dia nggak kerjakan, bisa aja seperti itu. Nah, mungkin kita bisa mulai dengan founders agreement, mulai dengan vesting. Jadi kita lihat, misalkan kita kasih misalkan 50-50, cuma 50%-nya itu di vesting 4 tahun. Dia harus kerja minimal 4 tahun dulu, baru mungkin dapat 50%-nya. Jadi bisa juga seperti itu. Tapi ya itu kita harus fair, misalkan yang baru itu di vesting, kita juga harus bisa di vesting. Kalau kita yang kabur kan bisa juga sebetulnya. Jadi kalau menurut aku sih sebisa mungkin fair, karena tujuannya adalah kita mau ngembangin startup ini ke depannya dalam jangka waktu panjang kan sebetulnya. Iya benar. Menarik ini founders vesting, mungkin teman-teman bisa cari sendiri gitu ya about founders vesting, karena banyak yang nanya ke kita ke Impactus sebenarnya Mas, kayak ya gue kalau gue harus onboard new co-founder, kayak gimana gue bisa yakin bahwa nih orang mau stay sama gue in the long term gitu kan. Dan sebenarnya founders vesting is very important, founders agreement juga penting banget gitu ya when you onboard a new co-founder. Oke. Nah, I wanna go back ke mungkin akhirnya dengan
pasti kan gini, saat punya dua co-founder, ada yang fokusnya yang satu lebih ke business side, juga how to finance the product. Di sisi lain juga ada yang kayak Mas Will fokusnya akhirnya ke technicalnya dan building the product juga. Penting gak sih sebenarnya punya dua point of view ini, Mas? Orang yang lebih pentingin ke arah investors-nya, tapi at the same time orang yang pentingin ke produk, atau sebenarnya itu bisa satu orang yang sama? Nah, from your experience aja sih sebenarnya gimana tuh? Akhirnya ada satu founders yang fokus ke A, fokus ke B, yang satu ke investment, ke investment, securing funds gitu. Yang satu mungkin lebih fokus ke produk. Harusnya biasanya gimana sih yang enak di experience-nya Mas Will? Pembagiannya? Ya, well, pembagiannya sih udah cukup jelas. Nggak bisa jadi satu orang sih kalau di kondisi kita. Karena pertama, fundraising ketemu investor pun itu cukup tiring. Ketemu banyak investor, misalkan 100 investor setiap hari, itu memakan waktu sendiri. Dan building the product juga too much details, too much things to do. Jadi kalau itu ditaruh di satu orang, bisa-bisa kepalanya pecah. Jadi buat aku sih lebih baik dipisah. Satu fokus misalkan ke fundraising, ke sales, ke ketemu klien segala macam. Yang mungkin ketemu external entities. Yang satu fokus ke internal entities-nya, building the product, manage the team, yang operasionalnya seperti itu. Karena banyak kasus-kasus mana kayak mungkin ada beberapa co-founders yang super co-founders banget yang terus kayak I can go to the investors at the same time I can build the product bla bla bla. Tapi ya itu balik lagi dia yang awal poin kita sih sebenarnya, being self aware as a founder is very important gitu kan. Nah, ini ada yang menarik juga sih sebenarnya kasus-kasus nih di early stage ya. Gue recalling aja nih soal ngomongin co-founders ya. Banyak yang juga yang kalau kalian tadinya dari solo ke terus jadi berdua, ini banyak yang dari awal tuh udah ada 6 co-founders. Well, jadi udah dari awal tuh udah gue sama Italo selalu bilangnya, wow, it's pretty crowded ya di cap table kalian gitu kan. Nah, what do you think ya sebenarnya kalau dari, I mean you have a lot of friends as well as a co-founders, yang ideal berapa sih? 2, 3? Ini dari experience-nya Mas Will aja sih. Gimana? Yeah, well, from my experience, would be better there are 3 co-founders sih. Jadi 3 ya? Yang satu fokus ke produk, satu fokus engineering, satu fokus ke fundraising atau investment relation. Dan aku rasa ya 3 is a magic number. 2 is okay tapi akan sulit. 1 is almost very hard. Ya, oke. 3 ya, 3 is a magic number ya. Banyak sih memang menarik kayak contohnya Sociola tuh bertiga kan. Ada John, ada Chris, ada si Santi itu bertiga ya. Banyak sih kasus-kasus yang bertiga juga gitu ya. I think that itu 3 is the magic number. Kalau udah mungkin more than 3 itu jadinya apa ya? Pengambilan keputusan pengaruh gak sih Mas? Sebenarnya number of co-founder menurut lo? Well, kayaknya kalau misalkan banyak banget co-founder dalam satu startup, pada akhirnya ketika kalau misalkan mereka nggak bisa bagi divisinya masing-masing, pengambilan keputusan akan jadi sangat rumit gitu. Contohnya produk, misalkan yang fokus ke produk ada 2 orang, berarti mau bikin produk A atau produk B. Nah itu akan jadi sangat sulit buat mereka ngambil keputusan. Jadi menurut aku sih akan sangat sulit sih untuk banyak co-founder. Iya, terutama pengambilan keputusannya juga jadi nggak ganjil ya sometimes ya, kalau misalnya lebih kayak misalnya 4 gitu kan, sometimes point of view-nya seperti apa berbeda gitu kan. Iya, oke, menarik. Nah, ini sih sebenarnya aku sekarang mau agak jump in keluar dari discussion of co-founders, because banyak teman-teman juga yang mungkin nanya soal your experience, pentingnya punya community, pentingnya punya kayak join acceleration program, akhirnya you join Y Combinator gitu kan. Kalian juga ada di Impact to Collective di community kita. How important it is for early stage startup to actually be in a part of a community atau juga di mentorship gitu kan. Banyak yang mungkin founder, gue merasa sudah bisa gitu. Tapi from your experience joining a lot of mentorship, acceleration program, apa sih pentingnya Mas sebenarnya? How important it is to get knowledge from others, baik peers maupun mentors gitu? Well, menurut aku sih sangat penting ya. Kenapa? Karena as a early stage startup founder, kita nggak tahu apapun sama sekali. Dan kita nggak tahu bagaimana cara startup bekerja di ekosistem startup di Indonesia terutama. Oleh karena itu, attending the community, kita jadi bisa belajar terhadap dari sesama startup founder juga, dari senior startup founder, dari coach-coach yang udah ada juga.
Dan itu jadi membuka pemikiran kita terhadap apa produk yang harus dibuat, apa yang harus difokusin untuk ngembangin startup, dan kita juga bisa belajar dari kesalahan-kesalahan startup founder yang lain. Jadi kita nggak ngelakuin hal yang sama. Dan sebetulnya di ekosistem startup ini biasanya akan ada hidden truth yang hanya bisa diketahui dari community gitu. Kita nggak tahu itu dari Tech in Asia, dari Daily Social, kita nggak tahu karena itu kan publikasi yang bagus. Tapi dari komunitas ini kita bisa tahu hidden truth ternyata ini begini. Iya. Rahasia umum. Karena sering banget kayak kita taunya aja, si ini begini karena kita tahu dalam community ya. Oh iya. Terus gimana Mas? Iya, makanya ya kenapa kita submit to YC juga, ya kita melihat kalau komunitas founder startup di dunia yang paling gede itu kan sebetulnya Y Combinator. Jadi dengan kita join startup community di YC, kita belajar banyak dari bagaimana startup founder di Afrika, startup founder di Eropa, startup founder di Amerika memecahkan masalah mereka. Dan terkadang kita bisa pakai solusi yang mereka lakukan di sana untuk di Indonesia, dan itu sangat membantu sekali buat kita dalam mengembangkan startup sih. Oke, very interesting. Nah, mungkin penutup aja sih, ini kayak waktunya udah mau habis juga. Cuman I wanna know gitu ya, from the point of view of startup, early stage startup. Ngomongin dari tadi kita diskusi banyak soal pertama produk, and then customization di B2B, and then kita ngomongin juga soal having a new co-founder. Apa sih yang menurut from your learnings ya, yang penting banget deh sebenarnya di early stage startup, as a person, as a founder maupun as a company? Well, ini aku mungkin belajar selama 2,5 hampir 3 tahun aku jalanin Very Hub sebetulnya. As a early stage startup founder itu yang paling penting persisten terhadap tujuan ingin membangun startup ini itu seperti apa. Jadi bangun startup itu sangat sulit, akan banyak rintangan, akan banyak masalah, akan ada saatnya kita pengen kabur, oleh karena itu being persistent itu menjadi modal untuk kita tetap bertahan di dalam membangun sebuah startup ini. Pokoknya persistence ya, maksudnya the most important thing, mungkin tadi satu self aware, kedua persistence kali ya sebenarnya yang paling penting ya. Betul. Karena dua hal itu kayaknya make up a very good founder ya, dalam artian mereka paham ke weakness mereka di mana, strength mereka di mana, how to utilize their strength and their weaknesses, dan at the same time mereka juga persistent kalau masanya ada masa-masa sulit. Kayaknya I think all businesses have rough times, dan ya dengan masa-masa sulit ini bisa istilahnya being persistent to go through and benar-benar sesuai dengan istilahnya problem yang memang mereka mau solve dari awal gitu kan. Betul. Apa itu kalau di kasusnya Very Hubs, you want to solve the verification problems gitu kan. So mungkin that would be the end of our ngobrol-ngobrol kita sore hari ini gitu ya. Gue mau terima kasih banyak buat ngeluangin waktunya nih Mas William, dan juga gue good luck gitu ya with Very Hubs. I'm really waiting where it will go gitu kan, dan terutama as one of the verification platforms di Indonesia yang lagi up and rising gitu ya. So thank you so much Mas William ya for joining our session. Jahra. And I want to say thank you builders sudah nonton, dan buat teman-teman jangan lupa juga ya untuk subscribe ke Impact Talk di YouTube kita di Impact Talk, dan juga follow our Instagram juga di Impact Talk IO. And I'll see you soon and see ya. Bye. Hi guys, don't forget to follow us on our social media and stay tuned for our upcoming practical knowledge videos only at Impact Talk.